Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk mitra yang menjalankannya. Untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Alhamdulillah, ya, wa syukurillah. Ternyata Gus Edward hadir ya hari ini. Ya baik mitra zaman siar, kita kembali lagi di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Dan buat mitra yang ingin bertanya nanti seputar pengajian Ba'da Maghrib ini, baik itu yang terkait dengan topik atau di luar topik, silakan aja mitra bisa langsung WhatsApp di 08 111 86 1003 atau mungkin bisa langsung telepon di teleponnya ya di 08 111 86 1003. Karena kemarin saya dapat izin dari operator, katanya mungkin terusan dari atasan ya gitu, bahwa boleh katanya mempergunakan telepon WhatsApp. Dan di studio sekarang sudah ada Gus Edward Abu Bakar yang siap ya menemani mitra atau memberikan kajian seputar pengajian Ba'da Maghrib ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya Gus ya? Alhamdulillah. Baik, sehat ya, kayaknya seger. Seger itu nggak terpengaruh bulan muda aja ya Gus. Kalau badan sehat mah ya, kudu ya, kudu. Tengah bulan ataupun akhir bulan juga ya tetap aja seger ya. Iya, kalau sehat ya. Sehat. Iya, sepertinya sehat aset yang paling tak terhingga ya Gus ya. Paling utama kayaknya. Paling utama. Baik Gus Edward, seperti biasa kajian kita di pengajian Ba'da Maghrib ini ada tema yang akan diangkat ya. Silakan aja, temanya seperti apa Gus? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada yang telah mendengarkan daripada pengajian Ba'da Maghrib ini, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan bahagia baik zahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Tian. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah ijabah segala harapannya, doanya dan cita-citanya. Dan juga mudah-mudahan zahir dan batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra, hari ini pembahasan yang berjudul luar biasa, panjang sekali judulnya ini. Iya. Syirik kepada Allah, merasa aman dari makar Allah, dan putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Jadi syirik kepada Allah, merasa aman daripada murka atau makarnya Allah Subhanahu wa taala, dan putus asa dari rahmatnya Allah termasuk dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'i wa lafduh su'ila mal kabair faqala al israka billah wal amana min makralillah wal ya'sa min rawahillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an secara marfu' dengan lafaz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa besar. Beliau menjawab, syirik kepada Allah, merasa aman dari makar Allah, dan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hatim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis tersebut, satu, hadis tersebut memberi petunjuk bahwa termasuk dosa besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makarnya Allah, dan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik termasuk dosa besar karena dia menganiaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar karena buruk sangka kepada Allah dan jahil
akan luas rahmat dan ampunannya. Yang keempat, merasa aman dari makar Allah termasuk dosa besar. Karena jahil akan Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, dan ujub serta terlalu percaya diri. Hadis tersebut juga berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama menjelaskan yakni perbuatan Allah adalah perbuatan aniaya yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa orang mukmin mengerjakan amal-amal ketaatan sedangkan hatinya dalam keadaan takut, bergetar dan khawatir. Sementara orang yang durhaka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dengan penuh rasa aman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya yang banyak dosanya dan besar kejahatannya, yang menjadikan ia putus asa dari rahmat Allah dan meninggalkan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab thumma la yunsarun." Sebagaimana Allah berfirman, artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Yang terakhir, yang keempat, mengenai yaitu janganlah kalian putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi tantangan dan meraih cita-cita yang dituju. Karena sesungguhnya tiada yang berputus harapan dari rahmat Allah kecuali hanyalah orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah. Innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Maka kesimpulan dari ini semua, mitra Al-Gangga di mana saja, mari sama-sama kita jangan melakukan dosa-dosa besar. Salah satunya yaitu syirik kepada Allah, menduakan Allah, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa aman daripada murkanya Allah. Dan yang ketiga, berputus asa dari rahmatnya Allah. Pernah saya katakan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Maka harapan begitu luas, sangat ada harapan untuk kita, siapa diri kita yang besar dan banyak dosanya,
Maka jangan takut untuk bertaubat kepada Allah. Silakan saja bertaubat kepada Allah karena rahmat Allah luar biasa. Yang kedua, ketika kita memiliki cita-cita perjalanan hidup yang pahit, yang getir, Allah tidak suka apabila kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Terus kita jalan, terus kita lanjutkan, dan kita terus berharap akan rahmatnya Allah, akan pertolongan dan kasih sayangnya Allah. Insya Allah Allah akan dampingi kita semua untuk berjumpa apa yang kita tuju, dan Allah berikan keberhasilan itu semua dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jauh kepada Allah karena kita berputus asa kepada Allah. Ketika kita berat menghadapi hidup, lihatlah kita punya Allah dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita pernah kenal dengan makhluknya Allah, maka sesungguhnya makhluk Allah pasti mudah meninggalkan kita, tapi Allah tidak mungkin meninggalkan makhluknya yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mitra, mari sama-sama kita lebih semangat untuk menjemput rahmat Allah, jangan putus asa. Yang kedua, jangan kita lanjutkan apabila kita sudah mengetahui, apabila kita sudah melakukan, mudah-mudahan tidak melakukan, kita syirik kepada Allah, jangan. Yang ketiga, kita jangan merasa aman daripada makarnya Allah, tetapi kita merasa takut akan ujian, cobaan, bahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, hatur nuhun Gus atas uraian tadi seputar topik pengajian Ba'da Maghrib malam hari ini, yaitu syirik kepada Allah atau menduakan Allah, kemudian merasa aman dari murkanya kepada Allah. Nah, syirik ini mungkin bermacam-macam ya Gus ya, yang bisa menimbulkan Allah murka gitu. Lalu bisa menjelaskan Gus, tolong menjelaskan 3 contoh syirik seperti apa yang bisa menimbulkan murka Allah. Ya, baik. Yang disebut dekat sekali dengan murkanya Allah, pertama dia tidak mau ibadah kepada Allah, tapi dia percaya dengan makhluknya Allah. Ya, salah satunya dia lebih percaya dengan dukun, dengan orang sakti lah gitu pun. Tapi dia tidak percaya kepada Allah, maka Allah benci. Bahasa simpel begini, ini alam semesta gue ciptain untuk melihat kalian bagaimana hidup nggak sama saya gitu. Bukannya Allah minta disembah, bukan. Allah tidak butuh sembahan kita, tidak butuh sholat kita. Yang sedangkan sholat kita, ibadah kita semuanya kita butuh, kita melakukan karena kita yang butuh. Jadi bukan Allah. Allah luar biasa kayanya, punya segala-galanya. Kita lah yang nggak punya apa-apa. Pertama itu. Jadi lebih cinta kepada makhluknya Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia melupakan, ya. Jadi ini lebih parah nih Bun. Ama makhluknya cuek, ama sang kholiknya cuek. Jadi lalai lah mungkin ya, lalai tapi ibadah enggak, ama makhluk zolim. Jadi taat sama Tuhan enggak, ama makhluk, ama manusia mungkin hewan dan lain sebagainya zolim. Nah ini yang kedua. Maka jangan aneh apabila di sana musibah, di sana longsor, banjir dan lain sebagainya. Yang kita pertanyakan cuma satu, kenapa seperti itu? Ya karena makhluknya. Kalau makhluknya bisa menghargai makhluk lain, ya contoh tempat air jangan ditempatin, gitu ya. Yang kedua, udah dibikinin itu jalanan air gitu, jalanan ya simpelnya got lah, got ataupun kali ya rawat gitu ya. Jangan sampai got pada mampet. Ini saya kalau kesah sendiri dah. Di mana aja apalagi di kota nih, got nggak ada kelihatan gotnya. Ya kelihatannya cuma setahun sekali mungkin ngerapin got. Habis itu nggak tahu kemana itu. Itu pun kalau banjir. Itu pun kalau banjir, kalau udah teriak baru dirapihin lagi gitu kan ya. Ya bahasa saya gini, ayo mitra di mana saja. Kalau kita nungguin orang hidup nggak bakalan bener, nggak bakalan rapi. Kita aja di depan rumah kita nih. Ya gorong-gorong kita angkat-angkatin aja gitu kan ya got gitu. Mungkin kita rapin, kita ambil pacul mungkin kita rapin, kita ambil skop mungkin dan lain sebagainya. Sebenarnya saya prihatin. Ada beberapa jalan yang tergenang air, ya saya lihat gotnya bukannya mampet, ini maupun lebih parah. Ketutup, misalkan di jalan kan ada kotoran Bun. Ada pasir mungkin, ada tanah, jadi masuk ke got semua, ngumpul di situ semua.
Kalau mampet kan bahasanya begini bun. Misalnya kita punya selang, terus keganjil sama apa namanya Sesuatu lah ya. lumpur di dalam selang lah. Nah, kok ini kok kecil gitu kan ya. Ini kalau yang sebut mampet kan kecil. Tapi kalau yang udah rapet itu kesumbat namanya. Jadi meluap. Iya. Terus yang ketiga, ini lebih parah lagi. Dia merasa aman hidup ini, bahasa gini bun. Sama Tuhan nggak percaya, sama makhluk dia nggak butuh. Terus dia sama dirinya ini merasa dialah yang orang hebat. Bahasa simpelnya ya kayak Firaun Korun lah. Ya. Jadi dia merasa hebat, terus nyuruh-nyuruh orang, lu kalau nggak ada gua nggak hidup. Nah, ini kan bahasa bahaya nih. Lu kalau nggak ada gua nggak makan. Nah, ini simpel-simpel yang kecil-kecil aja, hati-hati. Terus ataupun gini, ini kalau kampung ini nggak ada jalanan dari gua. Pemerintah mana mikir kan gitu. Ini udah digedegin Allah, digedegin sama makhluk Allah, digedegin sama diri sendiri. Jadi pribadi badan kita pun nggak suka kalau kita seperti itu kepada Allah, kepada makhluknya Allah, dan kepada dirinya sendiri. Itu bun. Ya, baik. Sepertinya uraian ini cukup detail juga ya Mitra ya. Kita lebih mengerti sebenarnya syirik itu apa. Dan syirik itu ternyata tidak mau ibadah, tapi percaya kepada makhluk lain atau dengan dukun. Ya. Lalu melupakan ibadah dengan makhluk sesama makhluk pun joli. Itu juga ya. Lalu Gus. Apakah dosa syirik ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi seperti diuraikan oleh Gus bahwa seperti salah satunya menduakan Allah yang merasa aman tapi tetap melakukan dosa dan ini murkanya kepada Allah. Lalu ini kan termasuk dosa-dosa besar. Bagaimana jika orang tersebut baru menyadari kemudian dengan cara apa supaya bisa bertobat atau bisa diampuni dosanya? Baik, sebenarnya gini, kalau kita ngaji, pernah saya ngaji, dosa paling berat adalah syirik kepada Allah. Tingkat untuk diampuninya kecil gitu, bukan berarti tidak diampuni gitu ya. Tinggal bagaimana sang makhluk untuk pengen biar diampunin gitu. Berarti jawabannya adalah sampai mana kesungguhannya. Sampai mana kerja kerasnya. Jadi bahasa simpelnya begini bun, dia punya orang tua udah gedeg banget bun, udah gak percaya tuh anak, sampai seperti itulah, mungkin sakit hati dan lain sebagainya. Tapi dia tetap pengen mendapatkan ridho orang tuanya, diakuin orang tuanya lagi dan lain sebagainya. Caranya apa? Ya dia harus lebih fresh waktunya, terus harus lebih tanggung jawab, harus lebih kelihatan untuk lebih baiknya. Jadi tetap kontinunya itu memang lebih berat. Yang jelas kita lihat tujuan kita, bukan lihat prosesnya. Jadi ada orang lihat prosesnya, bersyukur karena prosesnya iya. Tapi kalau tujuan kita benar-benar butuh, proses itu akan ringan karena tujuan kita itu, ya Allah, saya udah dosa banget, bahasa kasarnya udah 9 dukun saya ikutin gitu kan ya. Bahkan saya menyesatkan orang-orang juga gitu kan. Ya ini udah kontinunya itu terus jalanin semangat karena ada tujuan yang kesungguhannya itu pun sungguh-sungguh gitu. Biar Allah tuh ampunin, terus dia lakuin walaupun dia nggak nemu jawaban, bahasa manusianya nih. Allah selalu melihat dia dan nanti Allah buktikan kepada dia walaupun di akhir hidupnya, dan dibuktikan kepada makhluk yang lain. Ini makhluk kalau benar-benar sungguh dimaafin sama Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun mengucapkan kalimat yang lain. Jadi prosesnya harus lebih semangat karena tujuannya benar-benar BU. Butuh banget ya. Ya ternyata sekali yang menjadikan Allah murka ya. Yang pertama tadi menduakan Allah, kemudian ya menduakan Allah ini termasuk juga tadi percaya kepada dukun ya. Betul. Iya, kemudian murka kepada Allah juga merupakan dosa besar, yaitu dengan apa tadi Gus menyebutkan merasa aman. Aman artinya seperti apa ini Gus? Jadi gini Bun, saya punya orang tua bunda. Saya itu merasa aman, bunda mau marah enggak gitu ya. Padahal itu kelakuan saya menjijikan. Kelakuan saya itu udah gak bagus sama orang tua saya gitu ya. Bunda itu orang tua saya.
Bahasa simpel gini, lu jadi manusia boleh pede, tapi jangan kepedean. Bahasa orang Sunda, bahasa orang Jawa, bahasa orang Betawi ya ngeraba diri lah. Sering ngaca gitu loh. Sehari-hari apa yang saya sudah lakukan salah nggak ya? Terus apa yang saya sudah lakukan kira-kira nyakitin orang nggak ya? Gitu. Jadi jangan pede, oh enggak aman. Nah, jadi ketika udah merasa aman seperti itu, sedangkan lagi dilihat taubatnya, untuk mohon ampunnya, untuk memperbaiki dirinya, tidak terjadi untuk seperti itunya, maka Allah murka kepada dia, makar kepada dia, bahasanya marah sudah. Apakah itu bisa diartikan bahwa seseorang yang sudah melakukan dosa tadi yang Gus bilang, tapi cuek dengan apa yang dilakukannya, gitu, tidak menyadari atau tidak ingin katakanlah merubah apa yang dia lakukan menjadi baik. Apakah seperti itu ya? Iya, seperti itu Bun. Gitu. Lebih tepatnya dia merasa benar. Iya benar aja gitu. Merasa benar pokoknya dia deh, nggak ada salahnya ya. Ini hati-hati karena ya bahasa gini, kita dibenci makhluknya Allah aja udah puyeng Bun. Apalagi ini sang kholik yang nyiptain kita udah gedek banget. Kita amit-amit lah gitu. Ya baik, mitra Zaman Siar, Gus, sepertinya topik ini sangat menarik karena menyangkut kehidupan perilaku kita sehari-hari yang tentunya kita ingin berbaik, ya lebih baik dari apa yang sudah kita jalani. Nah baik, karena Gus ada sesuatu yang akan dilaksanakannya ya, maklum Gus ini pasti banyak yang nunggu nih. Ada yang ingin disampaikan Gus sebelum meninggalkan ruang siar? Silahkan. Siap. Mitra, saya ajak diri saya pribadi khususnya dan umumnya semuanya, ayo jangan pernah menyerah. Kita banyak dosa mungkin, kita banyak salah mungkin, ataupun jalan kita sering kepaduk, ataupun sering jatuh. Ya. Kita semangat, kita lihat ke depan, atas dan belakang semuanya kita lihat sekeliling kita punya Allah. Kita punya Allah, Allah bakalan dan pasti sayang sama kita. Kita minta sama Allah, kita baik sama makhluknya Allah. Semoga Allah berikan kuat zohir batin kita. Allah unjukin daripada keberhasilan itu semua. Intinya saya ngajak khususnya diri saya dan umum semua, ayo lebih semangat, lebih yakin. Kuncinya sama Allah, yakin. Lebih yakin sama Allah, insya Allah Allah berikan kebahagiaan, bahkan kelapangan dan jalan tujuan kita, cita-cita, harapan kita semua. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.